Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi materi kewarganegaraan di Indonesia. Jadi saya akan membahas 7 poin tentang materi ini. Kita juga akan membahas tentang pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu adalah ideologi yang mempersatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu punya keberagaman mulai dari bahasa, budaya, agama, serta adat istiadat, maka Pancasila hadir untuk merangkul itu semua menjadi satu kesatuan. Ideologi ini gak kaku kayak teori aja, tapi diharapkan bisa fleksibel menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Contohnya kita bisa lihat dari banyaknya komunitas lintas agama, lintas suku, serta kebudayaan yang berbeda, tapi bisa duduk bersama dan bekerja bersama tanpa harus seragam karena mereka menerapkan dan memegang nilai-nilai Pancasila. Poin kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kalau negara itu rumah besar, maka Pancasila adalah fondasinya. Segala kebijakan hukum atau kebijakan di pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua keputusan negara, baik itu tentang pendidikan, hukum, ekonomi, dan keamanan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Poin ketiga, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas negara kita. Di dunia internasional, kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, gotong royong, serta penuh toleransi. Itu bukan hal yang kebetulan karena nilai-nilai itu memang ada di dalam Pancasila. Jadi, kalau kamu bantu tetangga kamu tanpa pamrih atau saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, maka kamu sudah menunjukkan jati diri bangsa ini. Poin keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu kan hal yang melekat dalam diri yang menjadi ciri khas, maka artinya Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, kita harus bisa menerapkan semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan dari kita kecil. Dimulai dari kita saat sekolah, di rumah, sampai kita berada di tempat kerja. Poin kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa jadi kompas atau penunjuk arah kemana bangsa ini akan melangkah selanjutnya, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara keseluruhan. Contohnya, saat kita mengalami masalah kayak perpecahan, krisis ekonomi, atau seperti saat pandemi, Pancasila ngajarin kita untuk tetap bersikap adil, saling bantu, dan tetap berperilaku dengan berlandaskan moral. Poin keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Karena Pancasila juga jadi cita-cita dan tujuan bangsa. Contohnya kayak kita mau negara ini bisa berperilaku adil, bisa jadi negara yang makmur dan beradab. Hanya semua cita-cita itu terangkum dalam 5 sila Pancasila. Jadi ketika kita sekolah, bekerja, berpolitik, berdagang, ingatlah bahwa tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial, persatuan, dan kemajuan untuk bangsa Indonesia. Poin ketujuh dan terakhir adalah Pancasila sebagai falsafat hidup yang menyatukan bangsa. Falsafat hidup itu ibarat prinsip yang selalu dipegang. Pancasila jadi prinsip yang menyatukan kita, bukan cuma karena sejarah, tapi karena memang ingin isinya mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Jadi ketika ada konflik, kita tetap kembali ke Pancasila untuk mencari solusi, bukan justru memperkeruh keadaan. Studi kasusnya adalah polarisasi politik menjelang Pilkada 2024. Di berbagai daerah jelang Pilkada 2024, kita banyak melihat terjadi banyak perpecahan serta polarisasi politik yang tajam yang terjadi di masyarakat, bahkan sampai merusak hubungan antara warga dan keluarga. Nah, di sini Pancasila harus bisa diterapkan secara nyata. Kita bisa menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini harusnya jadi dasar bahwa perbedaan dan keberagaman pendapat itu hal yang wajar.
dan gak bisa jadi alasan permusuhan atau perpecahan yang terjadi di masyarakat. Dan kita juga bisa menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga harus jadi prinsip dalam berdemokrasi. Jangan sampai hoax, black campaign, dan juga ujaran kebencian merusak tatanan demokrasi kita. Dan kita juga bisa menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus tetap menghargai sesama, bahkan kalaupun pilihan politik kita berbeda. Kalau semua pihak, masyarakat, calon pemimpin, penyelenggara pemilu kembali ke nilai-nilai Pancasila, maka pemilu bukan jadi ajang pecah belah, tapi pesta demokrasi yang menggembirakan. Kesimpulannya, jadi teman-teman, Pancasila itu bukan cuma hafalan waktu upacara, tapi harus kita jalani, kita wujudkan dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Mulai dari kita kecil dengan gak nyebar hoaks, terus tolong-menolong, saling menghormati, sampai hal besar seperti ikut menjaga persatuan bangsa, maka kita sudah berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.